Soal teori nomor 1. Jelaskan bagaimana internal kontrol yang baik untuk pengeluaran kas bagi perusahaan. Pengendalian internal yang baik untuk pengeluaran kas bagi perusahaan harus memperhatikan hal berikut, yaitu organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta praktek yang sehat. Dalam organisasi, kita harus memperhatikan fungsi penyimpanan kas yang harus terpisah dari fungsi akuntansi, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir. Selanjutnya ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam hal ini harus memperhatikan pengeluaran kas, pembukuan dan penutupan rekening bank, serta pencatatan dalam jurnal pengeluaran harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya ada praktek yang sehat. Dalam praktek yang sehat harus memperhatikan saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Lalu harus memperhatikan juga kas yang ada di tangan dan kas yang ada di perjalanan diasuransikan dari kerugian, serta semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindah bukuan. Nomor 2. Jelaskan alasan dibentuknya petty cash. Ada beberapa alasan dibentuknya petty cash. Yang pertama, untuk dapat menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Yang keempat, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Nomor 3. Jelaskan perbedaan metode pencatatan penurunan nilai piutang direct write-off dengan metode allowance dan pada kondisi perusahaan yang bagaimana masing-masing metode tersebut diterapkan. Perbedaan metode direct write-off dengan metode allowance adalah kalau metode langsung atau direct write-off method adalah metode yang beranggapan piutang yang ditaksir tidak dapat diterima. Pembukuannya baru akan dilakukan pada saat piutang itu benar-benar tidak dapat ditagih oleh perusahaan. Pada saat itu, diadakan pencatatan kerugian dengan mendebit perkiraan piutang ragu-ragu dan mengkredit perkiraan piutang dagang dengan jumlah yang sama. Lalu, kalau metode cadangan atau allowance method adalah metode yang mempertimbangkan kemungkinan atas piutang yang tidak tertagih di masa mendatang. Sewaktu perusahaan mengadakan penaksiran atas piutang yang tidak tertagih, maka jumlah yang diperkirakan tidak tertagih itu dianggap dan dicatat sebagai kerugian. Hal ini dilakukan dengan cara mendebitkan ke perkiraan piutang ragu-ragu dan mengkreditkan perkiraan cadangan piutang ragu-ragu. Nomor 4. Jelaskan bagaimana pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset diakui sebagai revenue dan capital expenditure. Jika suatu pengeluaran dapat memperpanjang suatu masa manfaat aktiva tetap dan mempunyai nilai material, maka dikategorikan sebagai capital expenditure. Sebaliknya, jika suatu pengeluaran hanya memberikan masa manfaat pada periode berjalan dan mempunyai nilai tidak material, maka dikategorikan sebagai revenue expenditure. Soal 2. Saldo akun kas PT Turgiono System per 28 Februari 2017 adalah sebesar Rp8.608.130. Rekening koran menunjukkan saldo Rp7.877.630 pada tanggal 28 Februari 2017. Membandingkan rekening koran dengan catatan perusahaan mengungkapkan informasi yang perlu dicocokkan berikut ini. A. Cek yang belum diuangkan berjumlah Rp9.652.400. B. Setoran sebesar Rp11.322.900 mencerminkan penerimaan tanggal 29 Februari yang belum tercatat dalam rekening koran. C. Bank telah menerima pembayaran note receivable sebesar Rp10.250.000. Nilai yang tercantum dalam note receivable tersebut adalah 10 juta. D. Cek senilai Rp2.380.000 yang dikembalikan telah salah dicatat oleh PT Turgiono System menjadi Rp2.830.000. Cek tersebut untuk pembayaran kewajiban kepada Civiani untuk membeli perlengkapan kantor secara kredit. E. Cek yang ditarik
senilai 960.000 telah salah dicatat oleh bank menjadi 690.000. F. Beban administrasi bank untuk bulan Februari berjumlah 30.000, belum dicatat oleh perusahaan. Nah, instruksinya, yang pertama, siapkan rekonsiliasi bank. Yang kedua, buatlah edit journal yang diperlukan, akun-akun belum ditutup. Untuk yang pertama, kita disuruh buat rekonsiliasi bank. Itu berarti yang pertama kali yang kita lakukan adalah membuat 2 tabel. Itu ada tabel company atau perusahaan dan ada tabel bank. Jangan lupa yang pertama kali ditulis adalah judulnya. Judulnya itu isinya ada nama perusahaan, nama laporannya yaitu laporan bank rekonsiliasi sama tanggalnya. Terus di 2 tabel ini kita kan emang di soal ada saldo awal ya. Jadi kita bikin dulu nih beginning balance di perusahaan sama di bank. Untuk di perusahaan sendiri beginning balance-nya senilai 8.608.130. Nah, kalau di bank beginning balance-nya itu ada 17.877.630. Itu nominalnya ada di soal. Terus di tiap-tiap tabel, baik tabel company ataupun bank, kita harus buat ada akun penambah sama akun pengurang. Berarti ada add sama less-nya. Nah, baru nih kita masuk ke yang A. A itu ada cek yang belum diuangkan berjumlah 9.652.400. Nah, berarti ini sama aja cek yang masih beredar. Berarti yang belum mencatat itu dari pihak si bank. Nah, akun ini akan menjadi akun pengurangan penyesuaian di bank. Jadi kita nulis nih di bank yang bagian less ada namanya outstanding check atau cek yang masih beredar. Kenapa dikurangin? Karena cek ini nantinya akan ditukar dengan uang yang akan diserahkan kepada pemegang cek. Lanjut yang B. Setoran sebesar 11.322.900 mencerminkan penerimaan tanggal 29 Februari yang belum tercatat dalam rekening koran. Berarti ini sama aja sama setoran dalam perjalanan. Nah, atau deposit in transit. Deposit in transit ini akan masuk ke penyesuaian penambahan di saldo bank. Jadi kita tulis di add-nya deposit in transit sebesar 11.322.900. Lanjut yang C. Bank telah menerima pembayaran note receivable sebesar 10.250. Nilai yang tercantum dalam note receivable tersebut adalah 10 juta. Ini berarti ada pelanggan kita yang bayar utangnya atau piutang untuk perusahaan tapi langsung dibayar ke bank. Jadi perusahaan belum nyatet, berarti akan menjadi penambahan penyesuaian di perusahaan. Itu kita bisa tulis nama akunnya itu collected not receivable yang ada di at company. Itu senilai 10.250.000. Lanjut yang D. Cek senilai 2.380.000 yang dikembalikan telah salah dicatat oleh PT Turgiono menjadi 2.830. Cek tersebut untuk pembayaran kewajiban kepada Siviani untuk pembelian perlengkapan kantor secara kredit. Berarti di sini adalah salah pencatatan oleh pihak perusahaan. Kan PT Turgiono itu bayar ceknya senilai 2.830.000, padahal yang harusnya dibayar itu cuma 2.380.000. Jadinya kan kelebihan bayar, berarti lebihnya dari pembayaran tersebut harus dibalikin dan akan menjadi akun penambah di perusahaan senilai selisih dari 2.830 itu dikurang sama 2.380. Berarti kita nulisnya di akun add yang company itu tulisnya nama akunnya error record by company senilai 450.000. Lanjut yang E. Cek yang ditarik senilai 960.000 telah salah dicatat oleh bank menjadi 690.000. Berarti harusnya kan saldo di bank berkurangnya 960.000, tapi bank baru ngurangin sebesar 690.000. Nah, berarti bank harus ngurangin lagi kan? Nah, berarti masuk ke less di laporan yang bank itu ini kan sama aja salah pencatatan, berarti akunnya error record by bank senilai selisih dari
960.000 dikurang 690.000, berarti nominalnya 270.000. Lanjut yang F. Beban administrasi bank untuk bulan Februari berjumlah 30.000 belum dicatat oleh perusahaan. Karena di sini bank udah mencatat tapi perusahaan belum, berarti ini akan menjadi akun pengurang di bagian perusahaan. Berarti kita tulis di list yang company itu sama namanya bank service senilai 30.000. Habis itu cara selanjutnya kita lihat nih di tabel yang company-nya. Kan ada add-nya ada dua kan, ada collected net receivable sama error record. Nah itu kita tambah hasilnya kita tambahin sama beginning balance yang tadi. Jadi nilainya itu 19.308.130 rupiah. Abis itu kan ini ada lesnya juga, ada bank service. Nah total yang tadi itu kita kurangin sama total lesnya, berarti 19.308.130 rupiah dikurang sama 30.000. Itu berarti hasilnya jadi adjusted cash balance sebesar 19.278.130 rupiah. Habis itu kita hitung yang bank. Yang bank beginning balance-nya 17.877.630 rupiah. Nah, kita tambah sama yang penambahan di saldo bank. Itu ada deposit in transit sebesar 11.322.900. Itu kalau ditambah totalnya jadi 29.200.530 rupiah. Habis itu dikurang sama oleh saldo yang ada di bank. Itu ada dua, ada outstanding check senilai 9.652.400 rupiah sama error record by bank itu ada 270.000. Nah, kita total dulu lesnya ada berapa. Lesnya itu ada 9.922.400. Nah, tadi total yang 29.200.530 rupiah itu kita kurang sama total lesnya, dikurang sama 9.922.400. Hasilnya itu adjusted cash balance senilai 19.278.130. Nah, antara perusahaan sama bank itu harus sama, harus balance. Kalau enggak berarti salah. Habis itu kita lanjut ke instruksi yang kedua. Buatlah ayat jurnal yang diperlukan akun-akun yang belum ditutup. Kalau untuk ayat jurnal sendiri, kita fokusnya hanya sama yang ada di perusahaan. Karena perusahaan emang urusan kita, tapi kalau bank ya urusan bank. Jadi kita jurnalnya cuman jurnal yang ada di tabel perusahaan. Di tabel perusahaan kan ada add sama less tadi. Nah, kita gabungin dulu nih yang add. Yang add berarti kan saldonya nambah kan, berarti masuk kas ke perusahaan. Itu ada, berarti ada di debit ada cash senilai ini nih totalnya yang tadi yang kita hitung, berarti senilai 10.700.000. Di kreditnya itu ada not receivable sama senilai 10.250 sama account payable. Kenapa account payable? Karena kan ini tadi error record by company ini kan tadi ada di poin yang D. Yang D ini kita ngebayar perlengkapan kantor secara kredit, berarti itu sama aja utang. Jadinya akunnya itu di jurnal namanya account payable atau utang senilai 450.000. Nah, yang add-nya kan udah, berarti kita tinggal ngejurnal yang less-nya. Less-nya ada bank service. Bank service kan berarti kita ngeluarin duit kas kita dong untuk ngebayar. Berarti di kreditnya ada cash senilai 30.000 dan di debitnya ada bank service senilai 30.000. Habis itu debit sama kreditnya di total senilai 10 juta. Kalau ditotal berarti senilai 10.730.000. Itu baik kredit ataupun debit. Soal 3. Transaksi berikut dilakukan oleh PT Ciansana selama tahun fiskal berjalan yang berakhir pada 31 Desember. April 18. Menghapus piutang PT Sumatera sebesar 5.500.000 yang telah pilot. Desember 31. Piutang berikut dari pelanggan individual yang signifikan dapat diidentifikasi mengalami penurunan nilai. PT Bangka 13.275.000, PT Cisarua 4 juta.
31 Desember, berdasarkan perhitungan terhadap piutang kolektif, total piutang berjumlah 829.900.000 dengan analisa umur piutang sebagai berikut. Umur piutang lancar, nilai piutang 800 juta, nilai persentase 4%. Umur piutang 1-30 hari, nilai piutang 14 juta, nilai persentase 15%. Umur piutang 31-60 hari, nilai piutang 9 juta, nilai persentase 30%. Umur piutang 61-180 hari, nilai piutang 5 juta, nilai persentase 60%. Umur piutang 181-360 hari, nilai piutang 1.500.000, nilai persentase 90%. Umur piutang di atas 360 hari, nilai piutang 400.000, nilai persentase 100%. Instruksinya, saldo kredit penyisian piutang tak tertagih per 1 Juli sebesar 11.500.000. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi di atas. Yang kedua, hitunglah nilai saldo penyisian piutang pada tanggal 31 Desember. Nah, cara jawab yang pertama itu kan kita disuruh buat jurnal. Kita lihat tanggal 18 April kan menghapus piutang. Kalau menghapus piutang, akunnya berarti allowance for doubtful account pada akun receivable. Itu nominalnya senilai yang tertera di soal, yaitu 5.500.000. Desember 31. Akunnya itu ada bad debt expense sama pada allowance for doubtful account. Nah, caranya nyari nominalnya itu kita harus ngitung dulu piutang individualnya itu ada berapa. Berarti kita tambahin 13.275 ditambah sama 4 juta, hasilnya 17.275.000. Nah, di sini kita juga ada piutang kolektif. Kita ngitung dulu nih umur piutang kolektif tiap umur. Nah, itu caranya itu tinggal dikali antara nilai piutang dikali sama nilai persentasenya. Berarti untuk umur piutang lancar itu 800 juta dikali 4% hasilnya 32 juta. Untuk umur piutang 1-30 hari itu 14 juta dikali 15% hasilnya 2.100.000. Untuk umur piutang 31-60 hari itu 9 juta dikali 30% hasilnya 2.700.000. Umur piutang 61-180 hari itu 5 juta dikali 60% hasilnya 3 juta. Umur piutang 181-360 hari itu 1.500.000 dikali 90% hasilnya 1.350.000. Untuk umur piutang di atas 36 hari itu 400.000 dikali 100% hasilnya 400.000. Nah, itu tinggal ditambah total kolektifnya. Itu ada 41.550.000. Nah, berarti kita tambah lagi nih total individual ditambah total kolektif, berarti 17.275.000 ditambah 41.550.000 hasilnya 58.825.000. Nah, itu kan udah ketemu. Abis itu nilai yang tadi ketemu dikurang sama saldo awal. Saldo awalnya itu ada di instruksi yang nomor 1 sebesar 11.500.000. Berarti 58.825.000 dikurang 11.500.000 ditambah sama allowance for doubtful account yang keluar tadi, berarti ditambah 5.500.000. Itu hasilnya 52.825.000. Berarti jurnal tanggal 31 Desember adalah bad debt expense pada allowance for doubtful account senilai masing-masing 52.825.000. Yang kedua, hitunglah nilai saldo penyisian piutang pada tanggal 31 Desember. Nah, di sini kita bisa buat buku besarnya allowance ini sendiri. Itu yang di debit ada 5.500.000 sesuai dengan jurnal. Nah, yang di kredit kan di instruksi nomor 1 ada saldo kredit awal kan. Saldo kredit awalnya itu 11.500.000 ditambah sama allowance for doubtful account yang ada di jurnal di kredit senilai 52.825.000. Nah, itu kita tinggal tambahin. Berarti di debit ada 5.500.000, di kredit ada 64.325.000. Itu kita tinggal ngurang antara kredit sama debitnya. Jadinya 64.325.000 dikurang 5.500.000 hasilnya 58.825.000.
Soal 4. Pada tanggal 1 April 2013, PT Sukses Sejahtera membeli mesin senilai 450 juta. Ongkos kirim mesin dan biaya instalasi mesin masing-masing 3 juta dan 22 juta. Minyak dan pelumas untuk digunakan pada mesin selama periode tahun pertama operasi senilai 1 juta. Peralatan tersebut diperkirakan memiliki masa kegunaan 4 tahun atau 20.000 jam operasi dan nilai sisa sebesar 55 juta. Tahun 2014, peralatan yang digunakan sebanyak 4.000 jam. 2015 6.000 jam, 2016 7.000 jam, dan 2017 3.000 jam. Pertanyaan, buatlah jurnal perolehan mesin. Nah, karena kita membeli ini dengan cash, maka kita harus menghitung semua nilai yang kita keluarkan. Nilai perolehan yang kita keluarin itu berarti ada nilai pembelian, ongkos kirim mesin, dan biaya instalasi. Itu semua ditambah. Jadi 450 juta ditambah 3 juta ditambah 22 juta sama dengan 475 juta. Kenapa kita nggak masukin minyak dan pelumas? Karena minyak dan pelumas itu biaya pemeliharaan, bukan biaya perolehan. Jadi jurnal perolehan mesinnya adalah jurnalnya mesin pada cash senilai 475 juta. Jadi di debitnya mesin, di kreditnya kas. Yang kedua, hitung jumlah beban penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember selama masa manfaat mesin. A. Metode garis lurus. B. Metode unit produksi. Metode garis lurus. Pertama kita bikin tabel dulu, isinya ada 6 kolom. Kolom pertama itu untuk tahun, yang kedua depreciate cost, yang ketiga tingkat persen depresiasi, yang keempat biaya depresiasi tahunan, yang kelima akumulasi depresiasi, dan yang keenam nilai buku akhir tahunan. Nah, cara mencari depresiasi cost-nya adalah nilai perolehan dikurang dengan nilai sisa. Nilai perolehannya kan tadi 475 juta dikurang nilai sisanya 55 juta. Itu hasilnya 420 juta. Jadi untuk tahun 2014 depresiasi cost-nya itu 420 juta. Itu sama sampai ke tahun 2018. Kenapa kita sampai tahun 2018? Karena pada tahun 2014 itu dimulai dari bulan April yang jadinya cuman 9 bulan dari 12 bulan. Jadi di bulan 2018 kita masih pakai 3 bulan lagi untuk mencapai 4 tahun itu. Nah, untuk tingkat persen depresiasi pada tahun 2014 itu kita pakai 9/12 karena kita pakai baru dari bulan April dikali sama 25%. 25% itu dapat dari 100 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena emang dia di sini cuma ada 4 tahun. Nah, biaya depresiasi tahunannya itu sebesar, cara ngitungnya itu berarti depresiasi cost-nya 420 dikali 9/12 dikali 25%. Hasilnya itu 78.750.000. Untuk akumulasi depresiasinya itu tinggal ngambil dari biaya depresiasi tahunan. Itu khusus untuk tahun pertama. Nah, nilai buku akhir tahun dapat dari nilai perolehan dikurang biaya depresiasi tahunan. Berarti dari 420 juta dikurang 78.750.000 hasilnya 396.250. Selanjutnya untuk tahun 2015 itu sama depresiasi cost-nya 420 juta. Nah, untuk tingkat depresiasinya itu kita tinggal 25% karena kita pakai full setahun. Terus biaya depresiasi tahunannya itu senilai 105 juta yang didapat dari 420 juta dikali 25%. Nah, untuk akumulasi depresiasi tahun 2015 berarti kita ngambil dari akumulasi depresiasi tahun kemarin ditambah biaya depresiasi tahun 2015. Berarti 78.750 ditambah 105 juta.
hasilnya 183.750.000. Terus untuk nilai buku akhir tahun itu kita dapat dari nilai buku akhir tahun sebelumnya dikurang sama biaya depresiasi tahunan di tahun yang sedang kita hitung. Berarti untuk tahun 2015 itu berarti nilainya 396.250 dikurang sama 105 juta, hasilnya 291.250.000. Nah, untuk tahun 2016 depresiasi kosnya masih sama 420 juta, tingkat depresiasinya masih sama 25%, biaya depresiasi tahunannya sama 105. Nah, akumulasi depresiasinya berarti tinggal 183.750 ditambah 105, hasilnya 288.750. Terus untuk nilai buku akhir tahunannya berarti 291.250.000 dikurang 105 juta, tuh hasilnya 186.250.000. Terus untuk tahun 2017 nya masih sama depresiasi kosnya 420 juta, tingkat depresiasinya 25%, biaya depresiasi tahunannya 105 juta. Nah, akumulasi depresiasinya tuh berarti 288.750 ditambah 105 juta, hasilnya 393.750.000. Terus nilai buku akhir tahunannya berarti 186.250.000 dikurang 105 juta sama dengan 81.250.000. Nah, untuk tahun 2018 nya sama depresiasi kosnya 420 juta. Nah, tingkat depresiasinya karena tadi kita di bulan 2014 udah pakai 9 bulan, jadi sisanya itu tinggal 3 bulan. Jadi tingkat depresiasinya itu 3/12 dikali 25. Nah, dikali 25%. Nah, biaya depresiasi tahunannya tinggal dikali depresiasi kosnya dikali tingkat depresiasi. Berarti hasilnya 26.250.000. Akumulasi depresiasinya berarti 393.750.000 ditambah 26.250.000 berarti 420 juta. Nah, nilai buku akhir tahunnya berarti 81.250.000 dikurang 26.250.000, hasilnya 55 juta. Nah, hasil dari tahun yang hasil nilai buku akhir tahun yang terakhir itu kita hitung harus sama-sama nilai sisa, yaitu 55 juta. Nah, untuk selanjutnya ada metode unit produksi. Itu kita bikin tabel juga, ada 6 kolom. Itu ada kolom tahun, unit produksi, biaya depresiasi per unit, biaya depresiasi tahunan, akumulasi depresiasi, dan nilai buku akhir tahun. Nah, untuk tahun 2014 itu kan kita unit produksinya ada 4.000. Terus biaya depresiasi per unit itu cara ngitungnya nilai perolehan dikurang sama nilai sisa dibagi sama jumlah unit produksi. Kan nilai perolehannya 475 juta dikurang nilai sisanya 55 juta. Nah, unit produksinya itu ada 20.000. Itu dari 4.000 ditambah 6.000 tambah 7.000 ditambah 3.000. Nah, hasilnya itu adalah biaya depresiasi per unit. Itu ada hasilnya 21.000. Itu sama tuh ke bawah sampai 4 tahun. Nah, biaya depresiasi tahunannya berarti tinggal dikali unit produksi dikali biaya depresiasi per unit. Itu 84.000. Akumulasi depresiasi untuk tahun 2014 karena tahun pertama itu berarti sama biaya depresiasi tahunannya. Nah, nilai buku akhir tahunnya itu berarti nilai perolehan dikurang biaya depresiasi tahunan. Berarti 475 juta dikurang 84 juta. Itu berarti 391 juta. Nah, untuk tahun 2015 kan unit produksinya 6.000. Nah, biaya depresiasi per unitnya kan selalu sama tuh 21.000. Jadi biaya depresiasi tahunannya tinggal dikali unit produksi dikali biaya depresiasi per unit.
berarti 6.000 dikali 21.000 hasilnya 126 juta. Nah, akumulasi depresiasi tahun 2015 itu berarti dapat dari angka akumulasi depresiasi tahun sebelumnya ditambah sama biaya depresiasi tahun yang sedang kita hitung. Berarti 84 juta ditambah 126 juta sama dengan 110 juta. Nah, nilai buku akhir tahunnya berarti nilai buku akhir tahun sebelumnya dikurang sama biaya depresiasi tahunan. Berarti 391 juta dikurang 126 juta sama dengan 265 juta. Untuk tahun 2016 unit produksi akan 7.000, biaya depresiasi per unitnya 21.000, terus biaya depresiasi tahunnya tinggal dikali 7.000 dikali 21.000 sama dengan 147 juta. Terus akumulasi depresiasi tahun 2016 berarti 210 juta ditambah 147 juta sama dengan 357 juta. Terus nilai buku akhir tahunnya berarti 265 juta dikurang 147 juta sama dengan 118 juta. Nah, untuk tahun 2017 unit produksi akan 3.000 dikali biaya depresiasi per unitnya 21.000. Nah, biaya depresiasi tahunnya tinggal dikali, jadi 3.000 dikali 21.000 sama dengan 63.000. Nah, akumulasi depresiasinya sama dengan 357 juta ditambah 63 juta sama dengan 420.000. Nah, nilai buku akhir tahun pada tahun 2017 itu berarti 118 juta dikurang sama 63 juta. Hasilnya 55 juta. Nah, itu juga harus sama nilai sisa. Soal 5A. Perusahaan Mirah membentuk petty cash untuk pengeluaran yang kecil. Berikut transaksi yang terjadi selama bulan Juni. Juni tanggal 1. Dibentuk petty cash dengan menulis cek bank sebesar 1 juta. Juni tanggal 30, kas kecil yang tersisa 46.000. Pada tanggal ini pengisian ulang dana kas kecil. Bukti pengeluaran kas kecil selama bulan Juni adalah sebagai berikut. Perlengkapan kantor 375.000, beban transport 105.000, biaya perangko 95.000, beban entertainment 90.000, beban utilitas 158.000, dan beban administrasi lain-lain 129.000. Juni 30. Peningkatan jumlah petty cash menjadi 1.500.000 dengan menulis cek sebesar 500.000. Instruksinya, jurnal transaksi tersebut di atas. Untuk menjurnal tanggal 1 Juni, dibentuk petty cash dengan menulis cek bank sebesar 1 juta. Berarti kan di sini petty cash kita bertambah dan cash kita berkurang. Jadinya keterangannya itu petty cash pada cash senilai masing-masing 1 juta rupiah. Juni tanggal 30. Di sini kan dia banyak pengeluarannya. Nah, biaya-biaya ini kan kalau misalkan nilai normalnya ada di debit, berarti kita mendebitkan semua yang ada di sini. Berarti di debitnya itu ada perlengkapan kantor 375.000, beban transport 105.000, biaya perangko 95.000, beban entertainment 90.000, beban utilitas 158.000, beban administrasi lain-lain 129.000. Nah, kan kita ngeluarin biaya-biaya ini pakai duit petty cash itu kan. Nah, berarti di kreditnya ada petty cash senilai. Nah, kita lihat lagi dari awal. Petty cash yang kita bentuk kan senilai 1 juta, tapi sisanya 46.000. Itu harusnya total pengeluaran kita sebesar 954.000. Tapi kalau misalkan pengeluaran di tanggal 30 ini kita total, itu hasilnya 952.000. Berarti di sini ada cash over and short. Itu berarti tinggal dikurang. Nilai seharusnya dikurang nilai yang udah dikeluarin. Berarti 954.000 dikurang 952.000. Itu hasilnya ada 2.000. Baru di kreditnya ada petty cash nilai 954.000. Lalu Juni tanggal 30. Peningkatan jumlah petty cash menjadi 1.500.000 dengan menulis cek sebesar 500.000. Berarti petty cash kita bertambah lagi dan cash kita berkurang masing-masing senilai 500.000. Soal 5B. Alpinco, sebuah perusahaan konstruksi bangunan, memiliki note receivable 120 hari.
9% dengan nilai $80.000 tertanggal 23 Juli yang diterima dari pelanggan. Pada tanggal 21 September, not didiskontokan di bank dengan tingkat bunga 12%. Pertanyaannya yang A, tentukan nilai jatuh tempo wesel. Cara mencari nilai jatuh tempo wesel adalah nilai nominal ditambah pendapatan bunga. Karena kita sudah mengetahui nilai nominalnya sebesar 80.000, tapi kita belum tahu nilai pendapatan bunganya, maka yang pertama kali kita lakukan adalah menghitung nilai pendapatan bunga. Rumus menghitung nilai pendapatan bunga adalah nilai nominal dikali persentase dikali waktu. Nilai nominalnya kan 80.000, persentasenya 9% per tahun, dan waktunya 120 hari. Karena nggak sinkron antara satuan persen dan satuan waktunya, maka kita harus mengubah salah satunya. Nah, kita ngubah yang waktu nih, yang 120 hari. Itu jadinya 120 per 360. Jadinya ngitungnya 80.000 dikali 9 per 100 dikali 120 per 360. Itu dapat hasilnya 2.400. Karena kita udah mengetahui nilai pendapatan bunganya, sekarang kita bisa ngitung nilai jatuh tempo weselnya. Nilai jatuh tempo wesel adalah nilai nominal ditambah pendapatan bunga. Berarti 80.000 ditambah 2.400. Itu hasilnya 82.400. Yang B, tentukan jumlah hari dalam periode diskon. Nah, kan tanggal terbitnya not receivable ini 23 Juli. Umurnya ada 120 hari dan didiskontokannya pada tanggal 21 September. Cara menghitung jumlah hari dalam periode diskon itu, kita harus berpatokan pada umurnya, yaitu 120 hari. Kan di tanggal terbitnya 23 Juli, sedangkan Juli ada sampai tanggal 31. Tinggal dikurang, 31 dikurang 23 sama dengan 8. Angka 8 kan masih jauh dari 120 hari. Nah, kita ambil bulan selanjutnya, ada Agustus. Agustus kan ada 31 hari. Itu tinggal ditambah, 31 ditambah 8, itu hasilnya 39. 39 juga masih jauh dari 120 hari. Kita ambil juga bulan selanjutnya. September ada 30 hari. Kalau ditambah 8 ditambah 31 ditambah 30 adalah 69. 69 juga masih jauh dari 120 hari. Kita ambil bulan selanjutnya, Oktober. Oktober ada 31 hari. Kalau ditambah 8 tambah 31 tambah 30 ditambah 31, hasilnya itu ada 100 hari. Nah, 100 kan udah deket sama 120. Kita tinggal kurang. 120 dikurang 100 berarti sama dengan 20 hari. 20 hari setelah bulan Oktober adalah tanggal 20 November. Kenapa setelah bulan Oktober? Karena yang terakhir kali kita hitung adalah bulan Oktober. Nah, cara menentukan jumlah hari dalam periode diskon itu berarti dari tanggal didiskontokannya sampai tanggal 20 November itu ada berapa hari. Berarti dari tanggal 21 September sampai 20 November itu adalah jawaban dari jumlah hari dalam periode diskon. Itu ada 60 hari. Yang C, menentukan jumlah diskon. Cara menentukan jumlah diskon adalah nilai nominal ditambah pendapatan bunga dikali persentase dikali waktu. Nah, persentase yang digunakan adalah tingkat bunga persentase yang sudah didiskontokan. Dan waktu yang digunakan adalah waktu jumlah hari dalam periode diskon. Berarti 80.000 ditambah 2.400 dikali 12% dikali 60 per 360 sama dengan 1648. Yang D, menentukan jumlah hasil diskonto. Cara menentukan jumlah hasil diskonto adalah nilai jatuh tempo wesel dikurang nilai jumlah diskon. Nilai jatuh tempo weselnya kan 82.400 dikurang 1648. Hasilnya itu 80.752. Nah, berarti hasil jumlah diskonto ini adalah hasil yang benar-benar kita terima. Yang E, buatlah ayat jurnal untuk mencatat perdiskontoan wesel pada tanggal 21 September. Karena kita menerima cash, jadi cash ada di debit sebesar jumlah hasil diskonto. Itu berarti nilainya 80.752. Nah, di kreditnya kita ada not receivable. Not receivable itu sebesar nilai nominal, yaitu 80.000. Nah, karena kita juga menerima interest revenue, berarti interest revenue dimasukkan juga ke kredit sebesar, kan kita belum tahu nih pendapatan bunga yang benar-benar bersih kita terima. Itu berarti cara ngitungnya, pendapatan bunga yang udah kita hitung sebelumnya dikurang sama jumlah hasil diskonnya. Nah, itu kan pendapatan bunganya 2.400.
Jumlah hasil diskonnya 1.648. Berarti interest revenue bersih yang kita terima adalah senilai 752.